Perhatikan media gambar di layar. Nah, ini termasuk huruf syamsiah kan? Perhatikan teman. Huruf mad itu ada 3. Huruf alif lam bertemu dengan huruf mim. Nah, berarti terjadi hukum tajwid lagi. Karena tadi kan kami katakan kalau ada huruf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika memiliki permasalahan, belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian belum memahami ilmu tajwid Al-Quran, mari belajar mengaji Al-Quran di channel ini. Di sini kami akan berusaha untuk membantu saudara semuanya, baik bapak dan ibu yang sudah lansia maupun saudara yang masih muda, yang kiranya belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian belum memahami ilmu tajwid Al-Quran, maka di sini kami akan berusaha untuk membantu saudara semuanya agar dapat dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran guna untuk melancarkan dan memperbaiki bacaan Al-Quran daripada saudara semuanya. Dengan penjelasan tajwidnya yang nantinya akan kami jelaskan dengan pelan-pelan, ditambah media gambar dalam penjelasannya, sehingga insya Allah akan sangat memudahkan untuk memahami ilmu tajwid Al-Quran. Kemudian juga untuk membaca Al-Qurannya kami bacakan dengan pelan-pelan, supaya mudah untuk diikuti, untuk melatih agar bisa lancar dalam membaca Al-Qurannya. Karena jika kita ingin lancar membaca Al-Quran, kemudian ingin baik bacaan Al-Quran kita, maka tentulah kita harus rajin-rajin membaca Al-Quran. Jadi dalam sehari semalam harus ada waktu bersama Al-Quran, kemudian harus rajin-rajin konsisten dalam belajar ilmu tajwid Al-Quran, supaya bacaan Al-Quran kita itu menjadi baik, seperti itu. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama, mari Bapak dan Ibu, saudara semuanya, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Quran kita. Marilah bersama-sama kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran kita dengan penjelasan ilmu tajwidnya yang akan kami jelaskan dengan pelan-pelan, guna untuk memperbaiki dan juga melancarkan bacaan Al-Quran daripada saudara semuanya, baik Bapak dan Ibu yang sudah lansia maupun saudara yang masih muda. Sekarang kita masuk pada surah Al-Waqi'ah, yakni ayat yang ke-51. Mari kita baca bersama-sama dengan pelan-pelan. Silahkan diikuti bacaan kami untuk supaya bagi yang belum lancar dapat melancarkan bacaan Al-Qur'annya, karena akan kami bacakan dengan pelan-pelan. Baru setelah itu sama-sama kita pelajari tajwidnya dengan pelan-pelan. Insyaallah kami akan berusaha menjelaskan tajwidnya hingga dapat dipahami dengan mudah oleh Bapak dan Ibu, ya, saudara semuanya yang ikut belajar mengaji Al-Quran di channel ini. Mari kita baca bersama-sama dengan pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma innakum ayyuhad-dallunal mukadzibun. Sekarang mari sama-sama kita bedah tajwidnya dengan pelan-pelan. Pertama di sini thumma innakum. Di sini ada huruf mim bertasydid. Tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik ke atas nih, atau seperti huruf W. Di sini juga ada huruf nun bertasydid nih. Perhatikan media gambar di layar. Huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid, hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Perhatikan catatan kecil di bawahnya itu. Catatan kecil itu kami buat, ya, tujuannya supaya yang masih pemula dalam belajar tajwid tidak salah dalam menentukan hukum, supaya dapat membedakan antara hukum gunnah dan juga idgham. Nah, supaya bisa membedakan, karena nanti kalau misalkan kami katakan huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid, hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Bagi yang pemula, bagi yang belum memahami hukum idgham, begitu ya, nanti akan mengira, oh berarti semua huruf nun yang ada tanda tasydidnya, semua huruf mim yang ada tanda tasydidnya, berarti hukumnya gunnah musyaddadah. Padahal tidak. Kalau misalkan kemasukan nun sukun atau tanwin, atau kalau
mim bertasydid itu ketambahan kemasukan mim sukun. Makanya supaya tidak keliru kami buatlah catatan kecil di bawahnya itu. Cuma nanti kalau ada orang bertanya apa hukumnya nun bertasydid, mim bertasydid, jawab saja hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Catatan kecil di bawah tidak perlu untuk dijelaskan karena itu tujuannya supaya untuk memahamkan, untuk lebih memudahkan saudara yang masih pemula dalam belajar seperti itu. Di sini kan ada huruf nun bertasydid nih. Jika sebelum huruf mim bertasydid ini, di sininya nih, kalau sebelum itu yang berposisi sebelah kanan kita. Sebelah kanan huruf mim bertasydid, berarti sebelah sini kan. Ada huruf mim bertasydid. Sebelumnya di sini ya, perhatikan nih. Di sini nggak ada kan huruf nun sukun, nggak ada di sini kan tanwin, atau di sini nggak ada kan mim sukun. Berarti ini huruf mim bertasydidnya ini hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Kita gunnahkan. Jadi di bagian thumnya itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak ya, kita panjangkan sebentar, kita gunnahkan. Thumma innakum, ma-nya pendek, thumnya yang kita tahan yang kita tahan sebentar, kita panjangkan. Thumma innakum, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf nun bertasydid lagi ya. Berarti hukumnya masih gunnah musyaddadah. Untuk kita memastikan betul nggak nih huruf nun yang bertasydid ini hukumnya gunnah musyaddadah, kita pastikan. Bagaimana cara memastikannya? Ya dengan memperhatikan catatan di bawah itu. Perhatikan sebelum nun bertasydid di sininya nih, ini kan bukan nun sukun kan di sini. Di sini juga nggak ada tanwin kan di sini. Maka berarti nun bertasydidnya ini hukumnya gunnah musyaddadah. Kita gunnahkan. Di bagian innya suaranya kita tahan, panjangkan sebentar. Innakum ayyuhadhallu. Kemudian di sini ada huruf mim sukun, ada huruf mim ada tanda sukun, setelahnya huruf hamzah. Loh, kok ini huruf hamzah bukankah ini huruf alif? Jadi bagi yang belum tahu, kalau ada huruf alif ada tanda bacanya, maka itu adalah huruf hamzah. Jadi huruf hamzah itu bisa ditulis juga dalam bentuk alif yang memiliki tanda baca seperti ini. Nah, ini mim sukun, setelahnya huruf hamzah. Perhatikan media gambar di samping. Hukum mim sukun itu ada 3. Perhatikan yang di kotak nomor 3 itu ada bacanya izhar syafawi dalam kurung selain mim dan ba. Jadi kalau ada mim sukun, mim sukunnya itu setelahnya itu bukan huruf ba, bukan huruf mim. Jadi mim sukunnya itu tidak bertemu dengan huruf ba, tidak bertemu juga dengan huruf mim. Maka hukumnya adalah izhar syafawi. Ini mim sukun enggak nih? Setelahnya huruf hamzah, kan di sini huruf hamzah nih. Di sininya nih bukan huruf ba juga bukan huruf mim. Maka berarti ini hukumnya adalah izhar syafawi. Karena dia izhar maka dibaca jelas, tidak berdengung. Huruf mim sukunnya kita baca jelas. Kum, jelas begitu. Kum. Kemudian tidak didengungkan. Jadi jangan dibaca kum, ditahan begitu, jangan, pendek saja. Thumma innakum ayyuhat. Nah, seperti itu. Di sini ada huruf ya bertasydid. Nah, tanda tasydid itu seperti ini, seperti yang ketiga terbalik ke atas nih. Huruf ya bertasydid yang dia itu bukan idgham bi gunnah. Nah, belum tahu Ustaz idgham bi gunnah itu yang gimana gitu kan. Nah, jadi begini. Kalau ada huruf ya bertasydid, sebelum ya bertasydid di sininya ada ini nih. Ada harokat fathah seperti ini, atau kasrah, atau dhammah. Maka berarti huruf ya bertasydidnya itu kita naber. Naber itu apa? Naber adalah tekanan pada huruf-huruf tertentu sehingga intonasi suaranya sedikit lebih tinggi daripada huruf-huruf di sampingnya. Ditekan. Ayyuhat seperti itu. Kalau dalam Al-Fatihah tuh iyyaka na'budu wa ditekan seperti itu. Dinaikkan intonasinya, dihentak. Iya begitu. Nih. Ayyuhat seperti itu. Kemudian di sini ada huruf alif lam, letaknya jejer. Setiap kita membaca Al-Qur'an, kalau bertemu dengan huruf alif lam yang letaknya jejer seperti ini, maka di situ akan terjadi hukum tajwid, akan terjadi hukum lam ta'rif. Kalau tidak alif lam syamsiyah ya alif lam qamariyah hukumnya seperti itu. Nah, di sini kan ini alif lam letaknya jejer. Setelah huruf alif lam di sini huruf dod. Nah, ini huruf alif lamnya bertemu dengan huruf do nih, kan ya. Nah, perhatikan huruf do ini huruf apa seperti itu. Perhatikan media gambar di layar.
huruf do termasuk salah satu huruf syamsiah. Nah, ini termasuk huruf syamsiah kan, berarti ketemu dia gambar tuh. Jadi kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam syamsiah. Maka ini alif lam bertemu dengan huruf do ini nih. Huruf do ini huruf syamsiah, maka ini alif lam bertemu dengan huruf syamsiah, hukumnya alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah itu disebut juga dengan idgham syamsiah. Karena cara membaca huruf lamnya dibaca idgham. Jadi cara membacanya itu dari dari ha ini langsung masuk ke huruf syamsiah ini. Ayyuhadhallu. Jadi kalau ada huruf alif lam letaknya jejer seperti ini. Huruf lamnya tuh nggak ada tanda bacanya. Ini huruf lamnya ada nggak tanda bacanya? Nggak ada. Ada alif lam letaknya jejer, huruf lamnya nggak ada tanda bacanya. Nah, maka itu alif lam syamsiah itu. Kemudian do dibaca panjang. Ini namanya adalah mad lazim kalimi mutsaqqal atau kilmi mutsaqqal. Namun perhatikan dulu rumus mad tabi'i atau mad asli di layar. Huruf mad itu ada 3. Huruf mad ada 3. Apa saja huruf mad itu? Pertama, rumus 1 yang warna hitam, huruf ya sukun sebelumnya harokat kasrah. Jadi kalau ada huruf ya sukun sebelumnya harokat kasrah, maka huruf yang memiliki harokat kasrah dibaca panjang. Rumus 2, huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah. Jadi kalau ada waw sukun, huruf sukun atau huruf mati, ada waw sukun atau waw mati ya, sebelumnya harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah dibaca panjang. Kemudian rumus 3 yang warna hitam, huruf alif sebelumnya harokat fathah. Jadi kalau ada alif sebelumnya harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Huruf mad itu ada 3. Ketiga huruf beserta harokatnya yang barusan kami sampaikan itu. Kemudian di dalam Al-Quran, huruf-huruf mad itu nantinya juga bisa ditulis dalam bentuk seperti yang warna hijau, bentuknya bukan warnanya, bentuknya, untuk menunjukkan tanda panjang seperti itu. Jadi yang warna-warna hijau itu pada dasarnya adalah yang warna hitam. Kemudian do ini pada awalnya adalah mad asli atau mad tabi'i. Perhatikan rumus 3 warna hitam. Di rumus 3 warna hitam, di situ dapat kita lihat ya, ada alif, sebelum alif ada harokat fathah, ada tanda baca fathah, baris 1 miring tuh tanda baca fathah. Di bawahnya ada titik-titik kan pada media gambar tuh. Nah, titik-titik itu huruf yang dibaca panjang. Jadi kalau ada alif sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang seperti itu. Rumus 3 yang warna hitam. Begitu cara membaca media gambarnya. Kemudian di dalam Al-Quran contohnya itu seperti ini. Hanya kita baca Al-Quran nih, bertemu dengan huruf alif nih, ada huruf alif. Sebelum huruf alif ada ini nih, ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Do. Kemudian mad tabi'inya ini bertemu dengan ini nih, dengan huruf yang bertasydid tapi dia dalam satu kata atau dalam satu kalimat. Mad tabi'i bertemu dengan huruf yang bertasydid ya, dengan tasydid ya dalam satu kata, maka dia menjadi mad lazim kalimi mutsaqqal. Panjangnya dibaca dengan panjang 6 harokat. Jadi kita panjangkan. Dhallu. Seperti itu. Dhallu. Kemudian di ujungnya tuh dikasih nabar. Dhallu. Seperti itu. Kemudian lu dibaca panjang. Perhatikan rumus 2 yang warna hitam. Di rumus 2 warna hitam dapat kita lihat ya pada media gambar di layar itu. Kalau ada waw sukun, sebelum waw sukun ada harokat dhammah, di bawah harokat dhammah ada titik-titik. Jadi cara membacanya itu, kalau ada waw sukun, sebelumnya ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah dibaca panjang. Contohnya dalam Al-Quran tuh seperti ini. Nah nih. Jadi kalau ada huruf waw sukun, ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun ada ini nih, ada harokat dhammah. Maka huruf yang memiliki harokat dhammah dibaca panjang. Sehingga lu dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Lu nal mukadzibun. Di sini ada alif lam bertemu dengan huruf mim. Nah, berarti terjadi hukum tajwid lagi. Karena tadi kan kami katakan kalau ada huruf alif lam letaknya jejer itu terjadi hukum tajwid. Kalau tidak alif lam qamariyah ya alif lam syamsiyah begitu. Huruf mim ini yang harus kita ketahui. Huruf mim ini huruf qamariyah atau huruf syamsiyah begitu. Perhatikan media gambar di layar.
huruf mim ternyata salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, salah satu daripada huruf qamariyah. Maka ini alif lam bertemu dengan huruf mim. Alif lam qamariyah itu disebut juga dengan izhar qamariyah, karena cara membaca huruf lamnya dibaca izhar. Nah, terbaca huruf lamnya nih, lu nal terbaca huruf lamnya nih ya. Jadi kalau ada huruf alif lam letaknya jejer, huruf lamnya ada tanda sukunnya, ada tanda huruf matinya nih, maka itu alif lam qamariyah. Mukadzibun, bun dibaca panjang. Ini namanya adalah mad arid li sukun, namun pada awalnya adalah mad tabi'i. Untuk di sini media gambar tidak kami tampilkan lagi, supaya kita langsung latihan mengetahui tanpa bantuan media gambar. Kenapa kok bu dibaca panjang? Harusnya di sini Bapak dan Ibu sudah tahu kenapa kok bu dibaca panjang. Nah, kenapa kok bu dibaca panjang? Tanda panjangnya apa? Penjelasannya sama dengan ini nih. Kalau di media gambar tadi itu terletak di rumus 2 yang warna hitam. Nah, ini namanya adalah mad arid li sukun, namun pada awalnya dia namanya mad tabi'i. Karena di sini ada huruf waw sukun, ada huruf apa, ada tanda sukun waw sukun. Sebelum waw sukun ada ini nih, ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah dibaca panjang, sehingga bu dibaca panjang. Mad tabi'i pada awalnya. Kemudian mad tabi'inya bertemu dengan ini nih. Dengan huruf yang kita sukunkan. Untuk di sini yang kita temui huruf nun. Mad tabi'i bertemu dengan huruf yang kita sukunkan, maka dia berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya mad arid li sukun boleh dibaca dengan panjang 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Jadi kita harus menentukan, harus memilih. Jika mad arid li sukun kita baca dengan panjang 2 harokat, maka semua mad arid li sukun yang kita panjangkan 2 harokat. Kalau panjangnya 4, semuanya kita panjangkan 4 harokat pada saat kita membaca Al-Quran itu. Seperti itu. Huruf yang kita sukunkan adalah huruf nun. Ini kalau kita berhenti di huruf nun, kita baca mukadzibun. Jangan dibaca zibuna. Jangan dibaca zibuna, jangan. Tapi dibaca zibun, begitu. Kenapa kok huruf nun ini kita sukunkan, kok kita matikan? Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kemudian kita itu berwakaf, berhenti kita di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan. Ini kita berhenti di huruf nun. Untuk di sini huruf nunnya tidak dibaca panjang. Tadi apa kami katakan? Kalau berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan atau kita matikan, seperti itu. Sehingga ini kita baca mukadzibun, zibun. Jangan dibaca zibuna, jangan. Kemudian di sini ada tanda wakaf, bentuknya itu lam alif. Ini namanya wakaf mamnu. Jadi maknanya itu dilarang untuk berwakaf. Akan tetapi kalau wakaf mamnu itu terletak di akhir ayat, ini kan di akhir ayat kan, di akhir ayat ke-51 kan daripada surah Al-Waqiah, maka tidak apa-apa kita berhenti di sini, berwakaf di sini tidak apa-apa. Tapi kalau wakaf mamnu ini terletak di tengah-tengah ayat, maka kita jangan berhenti, dilarang untuk berhenti, seperti itu, dilarang untuk berwakaf. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Thumma innakum ayyuhad-dallunal mukadzibun. Sampai di sini belajar mengaji Al-Quran kita. Jika ada hal yang belum dipahami dari apa yang kami sampaikan, ya, dari penjelasan yang kami sampaikan, tulis saja pada kolom komentar di bawah. Insya Allah akan kami jelaskan kembali hingga saudara semuanya, Bapak dan Ibu dapat memahaminya dengan mudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.